Shalom, shalom. Selamat siang teman-teman Bang Joel dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sudah mendukung Bang Joel sampai hari ini kawan-kawan. Nah teman-teman sekalian, beberapa waktu terakhir tersiar kabar ada seorang misterius namanya Karni Elias ya. Ini banyak orang menyangkut pautkan dengan sosok Karni Elias yang ada di TV-TV itu kawan-kawan. Nah, beberapa waktu terakhir dia masuk ke beberapa room Kristen ya. Kali ini dia masuk ke room Pausang dan ngomong bahwa orang-orang yang beragama, yang suka menghujat, yang suka mempersekusi gitu ya, persekusi agama lain gitu ya. Dia nggak pantas untuk beragama katanya. Wah, ini kan sebuah ide yang luar biasa ini ya. Oke, teman-teman kita mau simak ya pernyataan Karni Ilyas yang bikin debater-debater polemikus sebelah itu pada jantungan semua guys. Yuk kita dengarkan baik-baik ya. Yuk kita dengarkan kawan-kawan. Oh ya, selamat malam. Selamat malam juga Pak Sandi Amar, juga rekan-rekanku sekalian. Ya, tadi sempat bingung juga saya. Ini kenapa keluar dari topik ini menjelek-jelekan umat Kristen itu. Jadi kalau masalah jelek ya memang setiap umat agama apapun itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi fakta membuktikan bahwa dibandingkan umat Islam, umat Kristen itu lebih banyak yang baik. Wow. Pernyataan luar biasa dari Karni Ilyas kawan-kawan. Tapi kalau umat Islam juga begitu. Orang-orang yang hidup dalam kemunafikan itu bisa dilihat dari kalau kita nonton berita di TV, waduh, naudzubillah min dzalik. Kejahatan itu aneka macam, Pak. Pembunuhan, pemerkosaan. Jadi pemerkosaan lagi selalu ada, lagi-lagi ada. Di pesantren lagi. Baru 2 hari yang lalu. Setahun bisa lebih dari 10 kali kalau saya catat itu. Di pesantren yang berbeda-beda. Itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku paling beriman. Tapi medisnya malah gemar melakukan kejahatan. Itu karena seperti yang pernah saya katakan itu, mengapa orang Islam itu banyak menjadi pelaku kejahatan? Karena orang Islam ini banyak yang lahir dari keluarga yang berantakan. Banyak yang lahir dari keluarga yang tidak bahagia, broken home. Jadi keluarga yang berantakan. Baik, Pak Bau, kita kembali ke topik aja ya. Itu topik malam hari ini tentang toa Pak ya? Ya, toa Pak. Baik, ya. Ya itu. Memang ini toa ini sudah dari masa ke masa mudah menjadi
apa ini Polemik. dibilang menjadi polemik di sebagian masyarakat, sebetulnya yang terganggu dengan toa masjid ini umat Islam pun banyak yang terganggu, Pak. Banyak yang terganggu. Begitupun dengan saya. Makanya berapa kali saya kalau mau beli rumah itu jujur saja saya survei dulu. Kalau dekat dengan masjid saya nggak mau beli. Dan ini terbukti juga di mana ada masjid, maka itu harga rumah itu turun. Di mana ada masjid, maka orang nggak mau kontrak rumah di situ, nggak mau ngekos. Begitu. Saya ini pernah dulu waktu masih muda nih, Pak. Di tahun 70 awal sekali saya merantau ke Jakarta, itu ada teman, kalau saya sudah paham, saya ambil kosan itu yang tidak dekat dengan masjid. Suatu malam ada yang ngedor-ngedor pintu, teman saya. Dia bilang, numpang tidur, katanya. Kenapa kamu tidak tidur di ini, di kosan kamu? Kamu kan baru ngambil kosan. Dia bilangnya, saya nggak bisa tidur, katanya. Itu kalau subuh-subuh lagi anak tidur, katanya doa azan itu besar sekali, katanya itu. Akhirnya baru 3 hari itu, Pak, dibayar itu kosannya, diikhlaskannya itu, tidak dilanjutkannya itu. Begitu. Dan ini kan artinya merugikan banyak orang. Masyarakat, menimbulkan gejala sosial. Suara azan ini menjadi polusi suara. Sebetulnya pemerintah itu sudah mengatur bahwa penggunaan toa masjid itu hanya boleh dipergunakan pada saat azan saja. Tetapi faktanya mereka ini masih pengajian, tahlilan, ataupun belajar baca Quran anak-anak itu sampai tetap menggunakan toa masjid. Dan ini sangat mengganggu kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi untungnya itu Pak Paul cuman agama Islam yang pakai toa. Coba apa jadinya jika seluruh rumah ibadat, gereja, wihara, kelenteng, semuanya pakai toa, coba. Itu pasti kan, waduh, ramai sekali itu. Tapi untungnya cuma Islam yang seperti itu. Tapi itu tadi berdasarkan daripada pernah saya sampaikan di sini, Pak. Tapi nggak ada salahnya saya sampaikan lagi. Siapa tahu ada yang belum mendengarkan. Ini azan ini masih populer di Indonesia.
ataupun di masyarakat Islam pada umumnya itu karena adanya doktrin-doktrin yang menyesatkan tadi dikatakan bahwa kalau azan itu bisa menunda hari kiamat. Ini kan di luar daripada akal sehat. Sebenarnya kalau tidak lagi ada azan, maka disitulah hari kiamat gitu ya. Itu saya saja itu sampai sekarang di luar, bagi saya di luar nalar. Tapi begitulah Pak Paul, Pak Sianti Amar juga rekan-rekanku semuanya. Di dalam Islam ini banyak doktrin-doktrin yang koplak. Banyak doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Betul, Bapak. Makanya jangan heran umatnya pun banyak yang koplak juga. Banyak yang koplak. Karena selama ini dari kecil sampai dewasa itu dicekokin oleh doktrin-doktrin dari negara Arab yang koplak balul, yang menyesatkan. Begitu. Saya kadang-kadang merindukan, tapi sebetulnya saya yakin ini kerinduan ini bukan hanya saya saja, tapi kerinduan bagi banyak masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat umum pun banyak sebetulnya yang merindukan hidup di Indonesia ini dengan nyaman. Saya yakin, aku yakin kalau ada survei ataupun penelitian ataupun diambil opini itu pasti, walaupun umat Islam sendiri pasti lebih setuju azan ditiadakan itu, ataupun azan hanya cukup untuk azan saja. Begitu, sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan dari Kementerian Agama yang dikomandoi oleh Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Tapi begitu, peraturan itu ada, tapi manakala ada masjid-masjid yang melanggar, mana tegurannya, mana sanksi hukumnya, itu tidak ada. Jadi peraturan hanya dibuat, tapi implementasinya di masyarakat itu hanya isapan jempol belaka itu bahkan dia mah. Iya. Jadi tadi ini kalau dikatakan di sini topiknya itu lolongan azan, apa ini dari neraka Pak ya? Jangan lolongan Pak, biar aja lah, jangan lolongan, biasa aja. Enggak apa-apa Pak. Itu kayaknya tahu Pak hafal dengan karakter Pak Paul ini Pak. Pak Paul ini banyak menggunakan bahasa kiasan, hiperbola. Iya. Hiperbola itu kalimat, ya kalimat yang dilebih-lebihkan itu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya mudah dipahami. Memang lolongan itu. Lalu bilang dari neraka,
itu pun hiperbola sebetulnya. Kalau saya ini paham itu tentang kalimat mazas, hiperbola itu. Memang saya akui tinggal di Indonesia ini seperti neraka, Pak. Seperti neraka, Pak. Kalau nggak percaya, tanya dengan orang-orang yang hidup bersebelahan dengan masjid, apalagi masjidnya itu tidak tahu diri, pasang azan sebesar-besarnya, ceramah diputar pakai toa, itu percis seperti neraka, Pak, seperti neraka. Jadi memang tidak bisa menyalahi topik yang dikeluarkan pada malam ini. Toa ataupun azan bagaikan golongan dari neraka itu. Kalau nggak mau dibilang neraka, marilah kita ciptakan kehidupan yang nyaman, berbangsa, bernegara itu. Begitu, Pak. Sekarang itu kalau bisa dirubah, Pak Bung Karni, ya kan, tua jangan lolongan dari neraka, lolongan dari negara, gitu loh, Pak. Lebih mantap ini bagaimana kita bisa merubah itu. Jadi, jadi Pak Karni ya, Bung Karni begini. Iya, Pak. Setuju, Pak, dengan statement Bapak yang mengatakan bahwa Pak Soekarno itu sebetulnya tidak berjiwa nasionalis. Saya sangat setuju sekali. Bahkan saya bisa katakan bahwa beliau itu bukan juga presiden yang pro dengan wong cilik. Ya. Itu. Namun itu nama besar Pak Soekarno itu yang dimanfaatkan oleh Megawati untuk menaikkan pamornya di dunia politik. Tetapi kalau kita mau kilas balik tentang sejarah Republik Indonesia ini bisa sampai merdeka, itu jangan lupa di sejarah kita sudah mempelajari bahwa Soekarno memproklamirkan Indonesia itu bukan atas inisiatifnya sendiri, bukan kemauannya, tapi atas desakan pemuda di kaum muda, Pak September. Betul, atas desakan kaum muda itu Pak Soekarno itu diancam, diculik, lalu diancam akan dibunuh. Betul. Kalau tidak memproklamirkan Indonesia pada saat itu. Jadi pertanyaannya, mengapa Pak Soekarno itu digadang-gadang ataupun dinobatkan menjadi Bapak Proklamator? Ini kan rancu. Padahal dia sendiri memproklamirkan Indonesia itu di bawah ancaman. Jadi sebetulnya yang berjasa itu kaum muda. Kaum muda. Jadi itu perlu diluruskan sejarah ini. Jadi saya tidak setuju. Boleh silakan diviralkan suara saya ini yang mengatakan bahwa Bapak Soekarno itu perlu dipertanyakan itu. Nasionalismenya sejak awal itu perlu dipertanyakan. Memproklamirkan bukan atas keinginannya,
tapi karena di bawah ancaman. Lalu saya juga tadi mengatakan Pak, bahwa Pak Soekarno ini tidak pro dengan rakyat kecil. Ya. Itu ada buktinya Pak. Kalau saya bicara ini selalu berdasarkan fakta. Coba Bapak bayangkan Pak, di zaman itu Pak, rakyat Indonesia ini masih banyak yang miskin. Bukan hanya miskin Pak, tapi kelaparan Pak. Tapi kok bisa-bisanya ini Pak Soekarno bangun Monas Pak. Ya. Bangun Monas. Di masa-masa rakyat Indonesia banyak yang kelaparan itu Pak. Lalu saya yakin Pak, Halul yakin Pak, apabila Pak Soekarno ini hidup di masa zaman sekarang ini Pak, pasti sudah patut dicurigai Pak. Itu kalau dipikir-pikir Pak, Pak Soekarno itu bukan orang kaya Pak. Gaji presiden itu berapa? Tapi kita bisa lihat Pak, harta Soekarno itu katanya itu ada banyak Pak. Harta Soekarno itu harusnya patut dipertanyakan dari mana itu Pak Soekarno itu bisa memperoleh kekayaan yang begitu banyak, sedangkan gaji presiden paling berapa itu Pak, itu. Tapi ya itu untungnya Pak Soekarno ini hidup di zaman Orde Lama, di zaman dulu di mana rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh. Rakyat Indonesia banyak yang nurut-nurut aja itu Pak. Nggih, dorong, nggih, begitulah istilah bahasa saudara-saudara kita dari suku Jawa, banyak nggihnya. Jadi akhirnya begitu, nurut-nurut aja. Mana lagi pada zaman itu internet belum ada, netizen juga belum ada. Kalau netizen ada, ya mungkin pada saat ini juga udah banyak cibiran. Ya, kemana-mana presiden, kemana-mana punya istri, dibuang di sana punya istri, taruh di sini punya istri. Itu kalau sekarang pasti udah jadi banyak jadi kontroversi itu Pak. Lalu Pak, ini ada yang terbaru lagi Pak. Itu pernyataan dari Ibu Megawati. Itu tentang menentang Israel itu katanya dapat wangsit daripada Pak Soekarno. Wangsit dari Soekarno. Oke guys, ya. Ini sudah mengarah ke politik ya jadi pembicaraannya ya. Tadi di awal sudah bagus Kang Elias mengatakan bahwa soal dan lain sebagainya itu tadi sangat mengguncang orang sebelah kan kawan. Bila video ini ditonton oleh mereka mungkin menjadi introspeksi lah buat mereka ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kalian semua ya. Terus dukung channel ini supaya terus bisa mengudara kawan-kawan dengan like, subscribe, dan share video ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.